Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini masih tentang transformasi geometri. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, peserta didik diharapkan mampu menentukan koordinat bayangan titik dengan transformasi translasi atau pergeseran. Sekarang kita belajar tentang pergeseran atau translasi. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya? Ketika kalian berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Nah, gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Oke, jadi ketika kalian memindahkan meja dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka itu adalah merupakan salah satu bentuk dari translasi. Oke, kita lanjutkan. Masuk pada pengertian translasi. Translasi atau pergeseran merupakan perpindahan titik pada bangun geometri dengan jarak dan arah yang sama berdasarkan garis berarah. Translasi dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut dua bilangan AB sebagai berikut. T sama dengan AB. Jadi lambangnya adalah T ya. Selanjutnya, AB disebut komponen translasi. A menyatakan translasi pada sumbu X. Jika A positif, maka arah pergeserannya ke kanan, dan jika A negatif, maka arah pergeserannya ke kiri. B menyatakan translasi pada sumbu Y. Jika B positif, maka arah pergeserannya ke atas, dan jika B negatif, maka arah pergeserannya ke bawah. Oke, perhatikan gambar berikut untuk penjelasan yang tadi ya. Di sini ada gambar segitiga ABC, lalu di situ ada A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ABC menjadi A aksen, B aksen, C aksen itu adalah merupakan hasil dari translasi dengan komponen translasi 31. Jadi di sini ada ED. ED itu, jadi ini ED itu adalah komponen translasi. Kenapa 31? Karena 3 ke kanan, ini dari E ke D itu berarti ke kanan dulu 1, 2, 3, lalu ke atas 1. Nah, tadi kan dikatakan bahwa komponen translasi AB, A itu akan positif. A positif maka gesernya ke kanan, jika A negatif maka gesernya ke kiri. Begitupun yang B. B itu komponennya jika B positif maka dia akan bergeser ke atas, dan jika B negatif akan bergeser ke bawah. Nah, ED ini adalah komponen translasi 31. Kita lihat 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Berdasarkan ini positif ya. Jadi ada segitiga ABC ditranslasikan sejauh 31 ya. Maka A akan bergeser ke A aksen. Kita lihat A 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3, lalu 1 satuan ke atas menuju A aksen. Begitu juga B 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas, berarti 3, 1 menuju B aksen. Begitupun C 3 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas dengan komponen yang sama yaitu 3, 1 ya. Jadi A, B, C dengan translasi 31 menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada K ke K aksen. Jadi K menuju K aksen. Ini tandanya ke sini ya. Komponen translasinya adalah negatif 3, negatif 3. Kenapa negatif 3? Dari K menuju K aksen, maka dia bergeser ke kiri sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. Ke kiri, berarti negatif. Kemudian ke bawah juga 3 satuan. 1, 2, 3 ke bawah. Jadi negatif 3, negatif 3. Sehingga kalau ada segi 4 GHIF, maka jika ditranslasikan sejauh
negatif 3, maka G itu dia akan bergerak ke kiri 3 satuan, ke bawah 3 satuan, maka menjadi G aksen di sini. Kemudian H bergerak 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Jadi H aksen di sini. Kemudian I 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. I aksen. Begitupun dengan F 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Seperti itu ya contohnya. Sekarang bagaimana jika translasi pada koordinat kartesius? Nah, translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Jadi kalau kita lihat ada gambar trapesium geser dengan jarak dan arah yang sama, maka dia tidak merubah ukuran, bentuknya sama. Yang berubah itu adalah posisinya ya. Nah, translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kita mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar dan atau vertikal. Translasi dengan komponen AB memindahkan setiap titik P, X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen, yaitu X tambah A, Y tambah B. Jadi maksudnya begini, jika ada titik P dengan koordinat X, Y lalu ditranslasikan dengan komponen AB, maka bayangan dari P aksen itu adalah rumusnya X ditambah A, Y ditambah B ya. Atau translasi dapat disimpulkan sebagai X, Y ditranslasikan menjadi X tambah A, Y tambah B. Jika di sini komponennya adalah A, B gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Diketahui segi 4 ABC dengan A 1,2, B 3,1 dan C 4,-1 serta D 2,0, gambarlah segitiga tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Tuliskan koordinat bayangan hasil translasi tersebut. Oke, kita lihat gambarnya. Ini ada koordinat kartesius ya. Ini tentu saja ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ada A, titik A itu 1,2. Ini lihat A 1,2. Kemudian B 3,1, B 3,1 di sini. C 4,-1, 4,-1. D 2,0, 2,0. Nah, ini sudah berarti ini sudah gambar segitiga ABC. Gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Jadi titik-titik ini ditranslasikan 2 satuan ke kanan. 2 satuan ke kanan itu berarti 4 satuan ke kanan berarti positif ya karena ke kanan, dan 2 satuan ke bawah karena ke bawah maka negatif. Jadi ini komponen translasinya adalah 4, -2. Artinya A digeser 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4 ke kanan, dan 2 satuan ke bawah, 1, 2. Disinilah A aksen, dari 1,2 menjadi 5,0. Kemudian B 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4. Lalu 2 satuan ke bawah, 1, 2. Disinilah B aksen. Kemudian C 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4. 2 satuan ke bawah, 1, 2. Dan terakhir D 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4. 2 satuan ke bawah. Jadi inilah komponen translasinya. Ini E aksen, ini 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4. 2 satuan ke bawah. Kemudian ini adalah gambar dari soal ini. Nah, bagaimana kalau menggunakan perhitungan tanpa menggunakan gambar? Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat. Yang tadi kan kita sudah berhasil menggambar ya. Ini posisi awal dan ini posisi setelah ditranslasikan sejauh 4,-2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat caranya. Titik asal lihat 1,2 yang ini ditranslasikan sejauh tadi komponennya 4 min 2. Maka caranya tinggal 1 ditambah 4, 2 ditambah -2. 1 ditambah 4 itu 5.
2 ditambah negatif 2 itu 0, sehingga bayangannya 5,0. Ini sesuai dengan A aksen. Bagaimana dengan B? Oke, B kita jawab sama-sama. Di sini 3 ditambah berapa? Ditambah 4,1 ditambah negatif 2 gitu ya. 3 ditambah 4 berapa? 7. 1 ditambah negatif 2 negatif 1. Nah, ini sesuai 7, negatif 1. Kemudian yang C. C itu 4 ditambah 4, negatif 1 ditambah negatif 2. 4 ditambah 4 yaitu 8. 1 ditambah negatif 2 itu negatif 3. Maka bayangannya adalah 8, negatif 3. Sesuai dengan C aksen. Terakhir D, 2,0 berarti 2 ini ditambah 4,0 ditambah negatif 2. 2 ditambah 4, 6. 0 ditambah negatif 2, negatif 2. Berarti bayangannya 6, negatif 2 seperti ini. Jadi jika kalian tidak diminta untuk menggambar, hanya diminta berapa bayangannya, maka caranya seperti ini. Tinggal komponen X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Seperti itu ya. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan bayangan titik A 3, negatif 5 dan B 6, negatif 2 jika ditranslasikan sejauh negatif 2, 4. Maksudnya begini, ini ada A 3, negatif 5 ditranslasikan sejauh negatif 2, 4. Maka bayangan dari A itu A aksen, tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah negatif 2, ini ya, 3 ditambah negatif 2, negatif 5 ditambah 4. Maka A aksennya adalah 3 ditambah negatif 2 itu adalah 1. Sedangkan negatif 5 ditambah 4 itu negatif 1. Sehingga A aksen adalah 1, negatif 1. Bagaimana dengan B? B itu 6, negatif 2 ditranslasikan sejauh negatif 2, 4. Sama caranya, maka B aksen itu adalah 6 ditambah negatif 2, negatif 2 ditambah 4. Maka B aksen 6 ditambah negatif 2 yaitu 4. Negatif 2 ditambah 4 yaitu 2. Maka B aksen adalah 4,2. Seperti itu. Kita lihat contoh nomor 3. P aksen yaitu min 1,11 adalah bayangan dari titik P oleh translasi min 2, 7. Tentukan koordinat P. Jadi untuk soal nomor 3 itu dibalik. Yang diketahuinya adalah bayangannya. Yang ditanyakan adalah koordinat asalnya. Jadi kalau dibuat seperti ini, P itu X, Y ya, ditranslasikan sejauh negatif 2, 7, menghasilkan P aksen negatif 1,11. Jadi berapa X, Y-nya? Jadi caranya bagaimana? Kita jawab ya. Tadi berarti kan P X, Y ditranslasikan sejauh negatif 2, 7 menjadi P aksen min 1,11. Artinya di sini adalah X, artinya X ditambah dengan negatif 2 itu menghasilkan negatif 1. Jadi X ditambah negatif 2 menghasilkan negatif 1. Berapa X-nya? Berarti X sama dengan negatif 1, negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Maka X sama dengan 1. Sekarang bagaimana dengan Y? Berarti Y ditambah 7, Y ditambah 7 menghasilkan 11. Jadi Y ditambah 7 menghasilkan 11. Sehingga Y sama dengan 11 dikurangi 7. Y sama dengan 4. Sehingga
tentukan koordinat titik P-nya. Koordinat titik P-nya itu adalah X, Y 1,4 ya. Jadi soal nomor 3 itu bayangannya diketahui, titik asalnya tidak diketahui, justru ditanyakan. Jadi X ditambah negatif 2 menghasilkan min 1, kemudian Y ditambah 7 menghasilkan 11. Perhitungannya seperti ini, seperti biasa. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi antara nomor 2 dengan nomor 3 itu berbeda soal. Kita lihat contoh berikutnya. Bayangan titik D 3, negatif 1 oleh translasi 24 dilanjutkan dengan translasi 3, negatif 5 adalah, nah di sini translasinya 2 kali, 24 dan 3 min 5. Berarti T itu adalah T1 ditambah T2. Cara cepatnya begitu. Translasi komponen translasinya ya. T1-nya berapa? 24. Komponen T2-nya adalah 3 min 5. Sehingga komponen translasi dari soal nomor 4 kan 2 kali ya. Digabung saja menjadi 2 tambah 3 itu 5. 4 tambah negatif 5 itu negatif 1. Artinya pada soal nomor 4 titik D itu ditranslasikan sejauh 5 negatif 1. Ini kan 2 kali translasi, kita kerjakannya menjadi 1 saja. T1 ditambah T2 dulu dikerjakan berapa, nanti baru kita kerjakan untuk D. 3, negatif 1 ditranslasikan sejauh 5 negatif 1. Maka D aksen adalah 3 ditambah 5 ya. 3 ditambah 5 koma, ini 5 ya, koma negatif 1 ditambah negatif 1 ya. Sehingga D aksennya adalah 3 tambah 5 8, koma negatif 1 tambah negatif 1 adalah negatif 2. Jadi ini cara cepatnya. Dijumlahkan dulu translasi 1 dan translasi 2, kemudian baru kita kerjakan ke D. Atau kalian boleh juga mengerjakan satu persatu. Jadi D 3, negatif 1 ditranslasikan sejauh 24, hasilnya berapa, nanti hasil itu baru ditranslasikan ke 3 negatif 5. Nanti hasilnya akan sama. Oke ya. Kita lanjut soal nomor 5. Q 3, negatif 4 ditranslasikan sejauh T menghasilkan bayangan Q aksen 5, negatif 3. Tentukan komponen translasi tersebut. Nah, kalau nomor 5 justru komponen translasinya tidak diketahui. Jadi kalau ditulis ini seperti ini, Q 3, negatif 4 ditranslasikan sejauh AB, ini yang nanti dicari ya, menghasilkan Q aksen yaitu 5, negatif 3. Yang ditanya apa AB-nya? Artinya di sini 3 ditambah A menghasilkan 5. Ya kan? 3 ditambah A menghasilkan 5. Maka A-nya adalah 5 dikurangi 3. Yaitu berapa? 2. B-nya bagaimana? Berarti negatif 4. Negatif 4 ditambah B menghasilkan negatif 3. Negatif 4 ditambah B menghasilkan negatif 3. Sehingga B sama dengan negatif 3, negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4. B adalah negatif 3 tambah 4, 1. Maka komponen AB-nya atau komponen translasinya adalah AB. A-nya berapa? 2. B-nya 1. Maka komponen translasinya adalah 2, 1 ya. Mudah-mudahan kalian paham materi translasi yang baru saja kita pelajari bersama ya. Demikian pembelajaran dari Ibu. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.